Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan kembali pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 32 tentang tulah keempat, lalat pikat. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi, dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan firman ini, dan menghayati untuk belajar pengajaran-pengajaran Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman ini, marilah kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membuka hati dan membaca firman. Kami mau belajar dari firman yang kami baca untuk kami mengerti pengajaran dari-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan Roh Kudus mencerahkan kami. Mampukan juga kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tulah keempat dijatuhkan Tuhan atas Firaun, istananya, Mesir, dan rakyat Mesir. Tetapi ada perbedaan yang dikontraskan pada tulah keempat ini. Yang pertama, Tuhan Allah mengadakan pemisahan, bahwa tulah ini dampaknya, hukumannya terjadi hanya bagi orang-orang Mesir, hanya bagi istana Mesir, hanya bagi Firaun dan seluruh keluarganya. Sementara di pihak lain, orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen dan sekitarnya tidak terdampak tulah lalat pikat ini. Yang namanya lalat itu artinya menjijikkan. Dan kalau itu hinggap di makanan, di pakaian, di tempat tidur, bahkan di tempat yang bersih sekalipun, tetap itu sangat menjijikkan. Bahkan kalaupun hinggap di pedapuran, di pengelolaan makanan, itu sangat menjijikkan. Dan itu sekarang karena Tuhan melihat Firaun dan seluruh orang Mesir ini hatinya keras, tidak mau membiarkan orang Israel ini keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menjatuhkan hukuman ini. Dan tidak ada pun kekuatan lagi yang lain yang dapat membuat lalat pikat ini terjadi. Hal yang kedua ialah tidak lagi ada ahli-ahli nuzum, ahli-ahli sihir, kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk meniru kuasa Tuhan menghukum orang-orang Mesir dan orang-orang yang ada di istana Firaun ini. Tidak ada lagi. Jadi di sini benar-benar
Hanya Tuhan yang mampu mengadakan itu. Seperti tulah pertama, kedua, ketiga. Dan di tulah keempat ini betul-betul kekuatan gaib apapun tidak bisa meniru. Kalaupun ada yang meniru, itu semuanya sebatas hanya tiruan dan akhirnya habis lenyap. Sedangkan penghukuman Tuhan itu betul-betul terjadi pada orang-orang yang melakukan tindakan pelarangan, penindasan terhadap orang-orang percaya. Hal yang ketiga ialah Firaun sekarang terus-menerus meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar hukuman tulah keempat ini disingkirkan. Dan itu disampaikannya dengan sungguh-sungguh dan diberikanlah suatu pernyataan, baiklah, orang Israel boleh beribadah, tapi di Mesir. Musa tidak bisa menerima permintaan itu karena memang Tuhan mengendaki umat Israel bukan hanya dalam pengertian lepas bebas dari perbudakan, tapi beribadah dengan bebas di luar Mesir. Artinya sekalian tempat ibadah itu menjadi tempat di mana orang Israel hidup dan menjalani kehidupan sampai kembali ke tanah perjanjian. Hal yang keempat ialah bagaimana Firaun walaupun sudah mengambil keputusan, ternyata apa yang disangsikan oleh Musa yang berkata kepada Firaun, jangan lagi kau curang, berbicara tetapi tidak dilakukan, berjanji tapi tidak dipenuhi janjinya. Dan ini kenyataan dari semua manusia berdosa. Sangat mudah berjanji dan sangat mudah berkata-kata dengan baik, tapi faktanya tidak dilakukan, tidak dieksekusi. Setelah lalat pikat itu ditiadakan Tuhan dan ternyata aman-aman saja, Firaun tetap bersikeras, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tentu ini sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Memang Firaun mengalami suatu tindakan yang mengeraskan hati terus. Nah, dari empat hal ini, apa yang kita perlu pikirkan dan renungkan supaya kita mendapatkan pengajaran dan dapat menerapkan apa yang dapat terjadi pada masa kini. Yang pertama, kita bisa menerapkan tentang pemisahan. Memang kita ada di bumi yang sama, di lingkungan yang sama, di tempat yang sama. Tetapi kita dipisahkan, dikhususkan. Itu namanya kados, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Kita ada di antara orang-orang kafir. Kita ada di antara orang-orang yang menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, menyembah ilah-ilah imajiner, ilah-ilah yang katanya benar. Kita ada di antara orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Kita ada di antara orang-orang yang menyembah patung berhala buatan manusia. Kita ada di antara orang-orang yang menyembah dewa-dewi. Kita ada di antara orang-orang yang menyembah dirinya, menyembah pemimpin agamanya. Kita ada di antara orang-orang yang mungkin hidupnya sesuka hati, materialisme, kapitalisme, dan komunisme. Kita ada di antara orang-orang dunia yang seperti itu, yang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ada. Tetapi Tuhan mengendaki kita berbeda dengan dunia ini. Bukan berarti kita jadi orang aneh, jadi orang yang beda dengan cara hidup, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, tidak demikian. Kita punya cara hidup, pola pikir, ritual kepercayaan yang berbeda. Karena kita menyembah Tuhan Allah yang roh adanya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan demikian kita memiliki suatu keunikan. Dan Tuhan Allah ingin kita memisahkan diri dari peradaban dunia yang berdosa. Namun di pihak lain kita sadar kita juga ada di antara dunia yang berdosa ini dan bekerja berkarya karena bumi ini, dunia ini, semesta ini milik Tuhan. Sehingga ketika kita memanfaatkan hasil-hasil karya orang-orang yang berdosa, yang unbeliever itu, kita meyakini itu dikuduskan dan kita memanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga kita tidak ragu-ragu menggunakan semua produk dan jasa dari peradaban manusia yang dapat digunakan bagi kemuliaan Tuhan Allah, asalkan tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan, dan kita pun didorong untuk menjadi orang-orang yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua yang perlu kita pahami bahwa tidak ada kuasa yang lain yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan. Dalam konteks kekinian kita melihat masih saja ada orang yang pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke tempat-tempat yang disebut orang pintar untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mukjizat tanda kutip, untuk mendapatkan rezeki dan yang lainnya. Padahal itu adalah kejahatan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara,
Tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi atau menyaingi kuasa Tuhan Allah. Karena Ia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan yang memberi hidup dan kehidupan kepada siapapun, dan segala yang ada ini dipelihara Tuhan. Karena itu andalkanlah Tuhan, kuasanya, kekuatannya, dan kasih-Nya yang nyata. Yang ketiga, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dalam kehidupan kita saat ini. Janganlah berlaku curang terhadap siapapun. Jujurlah apa adanya dan nyatakanlah integritas kita sebagai orang percaya. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Karena kita mau supaya hidup kita jujur, tulus, ikhlas, dan melakukan yang baik, yang benar. Jangan seperti Firaun yang sebentar lalu kemudian berubah lagi hatinya. Karena dianggap aman dan nyaman. Jadi integritas itu justru diuji pada saat keamanan dan kenyamanan terjadi. Yang keempat ialah bagaimana kita menghadapi dunia ini dengan sungguh-sungguh kita patuh kepada Tuhan. Memang sulit untuk taat kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita, memimpin langkah kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri akan mudah jatuh, putus asa, frustasi, dan akhirnya kita mundur dari kehidupan kerohanian kita. Maju terus dan berjuang dan berseraya sambil meminta belas kasihan Tuhan supaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan kita mendapatkan pertolongan pada waktunya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya dengan renungan ini Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan baru untuk menikmati hidup. Tinggalkan perbuatan jahat supaya tulah Tuhan tidak jatuh atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami baca, dengarkan, dan renungan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah 4 hal yang kami sudah dapatkan pelajari dari firman yang kami baca dapat menolong kami mengerti, dapat menolong kami menjadi pelaku firman. Berkati kami sekalian dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.